السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, padahal pengumumannya kitab tauhid ya. Ya, qadarullah hatinya itu lebih condong kepada Riyadhus Shalihin karena pembahasan hadis yang kedua ini masih ada sisa setengah pembahasan, dan Kamis malam Jumat kajian kita libur ya. Ada Syekh ya, ada Syekh Muhammad Al-Hashimi ya. Dan kenapa saya lebih milih kitab Riyadhus Shalihin? Karena persiapannya sudah ada pada pekan kemarin. Jadi kalau bahas kitab tauhid, persiapannya itu bedah bukunya itu ada beberapa kitab yang harus dibuka-buka lagi. Adapun Riyadhus Shalihin sudah dibuka pada pekan yang lalu, dan qadarullah saya habis melakukan perjalanan safar kemudian rada capek gitu. Jadi harap maklum. Pak Ilsi antum bawa kitabnya kitab tauhid ya. Ya, mudah-mudahan ada kebaikan dalam pembahasan kita kali ini. Hadis yang kedua yang akan kita bahas, atau sudah kita bahas sebagiannya. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ummul mu'minin ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, seperti yang sudah kita bahas, Aisyah radhiyallahu anha putrinya Abu Bakar berkunyah dengan Ummu Abdillah, sehingga sebagian ulama mengatakan termasuk sunnah memberikan kunyah dengan kunyah menggunakan nama bapak, dan termasuk sunnah juga memberikan nama kepada anak itu dengan nama bapak kita ataupun ibu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya siapa? Namanya siapa Nabi Muhammad? Muhammad bin Abdullah. Putra beliau yang pertama namanya siapa? Abdullah. Jadi itu menunjukkan kebiasaan orang Arab yang sudah ditetapkan dalam Islam. Bahkan Abdullah bin Abbas, beliau Abul Abbas, anak yang pertamanya namanya Abbas. Putri beliau pun namanya adalah nama ibu beliau, Lubabah, dan ini termasuk kebiasaan yang dimasukkan dan dikategorikan dan ditetapkan dalam Islam. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshun al-Ka'bata, akan menyerang Ka'bah pasukan besar. Fa idza kanu bi baida'a, maka ketika mereka berada di tanah lapang, minal ard, dari muka bumi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka dibinasakanlah, ditenggelamkanlah semua pasukan tersebut dari yang pertama sampai yang terakhir. Qalat, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, bagaimana mereka ditenggelamkan semua dari yang pertama sampai yang terakhir, padahal dalam pasukan tersebut
ada orang-orang yang berniaga di pasukan tersebut dan maksud tujuan mereka tidak menyerang Ka'bah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka semuanya ditenggelamkan dan dimasukkan ke perut bumi semuanya. Thumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ada dari niat mereka. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana penjelasan kedudukan Ka'bah, keutamaan yang dimiliki oleh Ka'bah. Kita menyebutkan 7 keutamaan. Kemudian kita juga menyebutkan bahwasanya kita tidak boleh untuk condong kepada orang-orang yang berbuat zalim. Karena jangan sampai ketika kita bermajlis dengan orang-orang zalim, maka ketika azab Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, maka azab tersebut tidaklah hanya kepada orang-orang zalim saja, akan tetapi sifatnya menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian dengan azab, yang azab tersebut apabila menimpa maka tidak dikhususkan kepada orang-orang yang zalim saja, akan tetapi menimpa seluruh orang yang mereka mendiamkan kezaliman tersebut, bahkan mereka ridha terhadap perbuatan kezaliman tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, baik kezaliman kepada diri mereka dengan berbuat maksiat, dengan melanggar aturan Allah, dengan berbuat bid'ah, dengan berbuat kemunafikan, dengan berbuat kesyirikan kepada Allah, ataupun kezaliman yang sifatnya memberikan efek kepada masyarakat dengan melakukan kezaliman terhadap manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tarkanu, janganlah kalian condong kepada mereka, jangan kalian seakan-akan ridha dengan perbuatan mereka, jangan juga kalian meminta tolong kepada mereka. Fatamassakumun nar, maka kalian wahai orang-orang yang condong kepada orang-orang zalim akan tertimpa dengan azab api neraka. Bayangkan, kata Imam Ibn Sa'di, apabila orang-orang yang condong saja kepada pelaku-pelaku kezaliman ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan api neraka, bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kezaliman? Maka ancaman mereka dengan api neraka itu pasti lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman ini adalah kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari hadis yang kedua ini, bahwasanya setiap amalan itu dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung dari niat pelakunya. Karena dalam hadis yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah mengabarkan pasukan besar tersebut Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka semua, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan, kemudian ketika hari kiamat maka mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala
tergantung dari niat masing-masing dari pelakunya. Karena di pasukan yang besar tersebut yang akan menghancurkan Ka'bah, mereka di antaranya ada orang-orang yang mereka itu sudah tahu tujuan dari pasukan tersebut, hanya tujuannya akan menghancurkan Ka'bah. Sebagian yang lain ikut karena terpaksa, baik oleh keadaan ataupun sesuatu yang memaksa mereka. Sebagian yang lain ketika melihat pasukan yang besar ini, mereka melihat ada peluang untuk berbisnis. Bisa jadi asongan, ya kan? Bisa masuk ke dalam pasukan tersebut dengan membawa keperluan yang dibutuhkan oleh pasukan tersebut karena menunjukkan pasukannya besar. Sehingga di dalam pasukan tersebut, di dalamnya ada pasarnya, ada yang jual, ada yang beli. Dan di antara pasukan tersebut hanya ada yang ikut masuk ke dalam rombongan tersebut. Lihat rombongan ini besar, berarti apabila ikut dengan rombongan tersebut akan bisa sampai ke tujuan mereka. Nah, ketika azab ini sampai kepada mereka, maka semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke perut bumi. Sehingga ini yang dimaksud dalam pembahasan kita sebelumnya, hati-hati bermajelis dengan orang-orang yang zalim. Sehingga ketika azab sampai, semuanya kena semua. Kebinasaan semua menyeluruh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka tergantung dari niat masing-masing mereka. Apabila niat dari orang yang ditenggelamkan itu emang benar ingin menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala tegakkan keadilan, akan berikan balasan kepadanya dengan balasan yang sesuai dengan ia niatkan. Akan tetapi ketika seorang masuk ke dalam rombongan tersebut hanya karena ingin ikut-ikutan saja, melihat pasukan besar kemudian ingin mendapatkan fasilitas, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi membebaskan dia. Bisa juga ketika orang itu hanya ingin berniaga saja tanpa tahu maksud tujuan dari pasukan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tegakkan keadilan setegak-tegaknya. Sehingga dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yub'atsuna mukhtalifina ala qadri niyatihim fayujazawna bihasabiha. Maka mereka semuanya, kata Imam Nawawi, dibangkitkan dalam keadaan berbeda-beda, tidak sama, tergantung dengan bagaimana niat yang ada di hatinya ketika mereka ditenggelamkan dan dimasukkan ke dalam perut bumi. Tergantung dari niat-niat mereka, dan mereka pun mendapatkan balasan yang berbeda-beda tergantung dari niatnya. Sehingga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari, wa fi hadzal hadits annal a'mala tu'tabaru bi niyatil 'amil. Maka dalam hadis ini ada pelajaran bahwasanya amalan-amalan itu tergantung dari niat pelakunya. Bisa jadi menjadi dosa yang sangat besar dengan niat yang ada di hatinya. Akan tetapi apabila hanya ikut-ikutan saja, maka mereka tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Allan dalam kitab beliau ketika menjelaskan hadis ini, kitab Dalilul Falihin, yu'amalu kullun biqasdihi minal khairi awis syarr. Setiap orang yang memiliki perbuatan maka akan mendapatkan ganjarannya, baik itu ganjaran yang buruk ataupun yang baik, maka tergantung dari apa yang ada di dalam hatinya, tujuannya. Seperti dalam hadis yang pertama apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan ganjaran tergantung dari niat-niatnya. Bahkan dikatakan terkadang ada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik, akan tetapi ketika pelakunya melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tidak ada
niat untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, tidak ada niat untuk mendapatkan wajah Allah, tidak ada niat untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan yang baik tersebut tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun perbuatannya itu adalah perbuatan yang baik. Saya kasih contoh untuk memahami apa yang saya katakan. Kaidahnya apa yang saya bahas? Terkadang ada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan baik. Akan tetapi perbuatan yang baik ini pelakunya tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila pelakunya memiliki niat dalam hatinya mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 114, Allah Subhanahu wa taala katakan, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan di kebanyakan perbincangan-perbincangan mereka. Percakapan-percakapan yang mereka lakukan, tidaklah mereka mendapatkan kebaikan di dalamnya. Kecuali ketika perbincangan mereka itu memerintahkan kepada sedekah. Memerintahkan, ayo sedekah. Perintah kepada sedekah. Anjuran kepada sedekah. Sehingga orang lain itu bersedekah. Au ma'rufin, atau ketika perbincangan mereka itu berkaitan dengan amar ma'ruf. Ketika seorang memerintahkan kebajikan, maka itu kebaikan kata Allah. Au islahin bainan nas, ataupun melakukan islah, perbaikan hubungan antara manusia. Ketika kita dapati ada dua orang yang tidak dalam keadaan baik hubungannya, baik dua orang ini saudara kandung ataupun kerabat ataupun tetangga, apabila tahu seseorang keduanya itu memiliki permusuhan, kemudian dia melakukan perbuatan islah dengan cara-cara yang dia lakukan, dengan mengatakan si fulan selalu muji antum, kemudian berkata kepada yang lain si fulan kirim salam, padahal salam enggak salam, ya kan? Karena kan dalam tahiyat akhir kan ataupun tahiyat awal kita kan mengucapkan salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kita anggap orang ini orang soleh, jadi dia mengucapkan salam, si fulan mengirim salam kepada antum. Jadi yang tadinya marah makin reda, makin reda, makin reda, makin reda, sehingga kemudian ada islah di antara keduanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik dari perbincangan-perbincangan manusia. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang melakukan itu semua, tiga hal ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan berikan kepadanya ganjaran yang banyak, ganjaran yang besar. Artinya apabila seseorang melakukan tiga hal ini tanpa niat untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan bahwasanya perbuatannya menjadi perbuatan yang buruk. Karena apa? Karena tiga hal ini efek kebaikannya ada kepada masyarakat. Walaupun seseorang tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala,
ada efek yang didapat oleh orang-orang yang di sekitarnya ketika ada orang-orang yang melakukan 3 hal ini: beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan untuk mengingatkan manusia untuk bersedekah, dan yang ketiga apa? Islah di antara manusia. Adapun seseorang mendapatkan ganjaran ataukah tidak dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia memiliki niat untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? 3 perbuatan ini akan menjadi perbuatan dosa ketika seseorang melakukan 3 perbuatan ini dengan niat untuk sum'ah, untuk riya, untuk seorang mengetahui bahwasanya dia ahli dalam kebaikan, baru menjadi perbuatan dosa. Akan tetapi ketika seorang melakukan 3 hal ini tidak menghadirkan dalam niatnya untuk mendapatkan ridha Allah, maka tidak menjadi perbuatan dosa. Akan tetapi kata Allah, dia tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pertanyaan pada pertemuan yang lalu yang berkaitan dengan seseorang ketika beribadah, dia dalam satu ibadah memperbanyak niatnya. Seperti yang dicontohkan oleh penanya itu, kalau saya sholat, dalam satu kali sholat itu dengan niatan yang berbeda-beda. Ingat nggak pertanyaannya tuh? Dengan tahiyatul masjid, dengan sholat 2 rakaat habis wudhu, kemudian bisa juga dengan qobliyah. Maka dikatakan oleh para ulama ini termasuk dari makna memahami niat dengan benar. Amalan-amalan akan menjadi berlipat ganda ganjarannya apabila seseorang menghadirkan niat, sehingga amalan-amalan yang dia lakukan dalam satu amalan bisa berlipat ganda ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari niat yang dia adakan dalam hatinya. Apabila ia hanya melaksanakan satu saja dalam niatnya, maka ia dapat mendapatkan hanya 1 ganjaran saja. Contoh lainnya ketika seorang berpuasa, puasa sunnah, di puasa hari Senin misalnya, ia niatkan puasa hari Senin, kemudian dia niatkan juga untuk apabila bertepatan dengan puasa Arafah, ia niatkan juga puasa Arafah. Kemudian ia niatkan juga puasa 1 hari atau puasa 3 hari dalam sebulan, karena kita diperintahkan dalam sebulan itu 3 hari minimal puasa. Maka ketika ia hadirkan dalam hatinya 3 niat ini, maka ganjarannya mendapatkan 3 ganjaran ini. Mungkin dikecualikan dalam penggandaan niat adalah ketika yang berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib tidak bisa dilipat gandakan dengan niat untuk melaksanakan kewajiban yang lain. Contohnya, orang sholat jamak qashar. Saya niat sholat 2 rakaat ini, niatnya sholat fardu, yang niat yang pertama zuhur, niat yang pertama sholat asar, tapi sholatnya 2 rakaat saja. Nah, ini yang tidak boleh, karena niat yang berbilang itu sebagian ulama mengatakan dikhususkan di dalam perkara-perkara yang di luar dari wajib. Adapun perkara-perkara yang wajib, maka itu tidak boleh. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi. Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha ini berkaitan dengan pasukannya Mahdi, yang mana pasukannya Mahdi ini berlindung di Ka'bah
kemudian pasukan besar akan menyerang pasukan Mahdi ini. Sehingga ketika pasukan ini datang, pasukan yang akan menyerang ini datang, maka Allah Subhanahu wa taala lindungi Ka'bah dengan membenamkan pasukan besar ini ke perut bumi, sehingga menunjukkan perlindungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ka'bah, seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuannya sebelumnya. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan perkara-perkara yang gaib. Dan ketika mengabarkan perkara-perkara yang gaib, tentunya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dalam surat Al-Jin ayat 26. Allah Subhanahu wa taala lah yang hanya mengetahui perkara-perkara yang gaib. Fala yudhiru, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perkara yang gaib ini kepada siapapun juga, illa man irtadha min rasulin, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala ridha, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang akan datang ataupun yang telah lampau, yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan termasuk mukjizat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian saja, tidak menyeluruh. Adapun apabila dianggap bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib secara menyeluruh, bahkan mengetahui apa yang ada di Al-Lauhul Mahfuz, maka ini tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Seandainya, kata Nabi Muhammad, saya mengetahui perkara gaib, apa yang akan terjadi pada diriku, saya mengetahuinya, pasti saya tidak akan terkena mara bahaya. Pasti saya akan lebih melakukan perbuatan baik yang lebih banyak lagi. Sedangkan Nabi dalam kehidupan sirah nabawiyahnya terkadang terkena kesusahan. Contohnya apa? Dalam perang Uhud, terkena panah sampai tersungkur, sampai ada isu mati. Yang pernah saya sebutkan juga apa? Apa? Tuh disambit sampai berdarah-darah ketika di Taif. Kemudian ketika naik kuda terpelanting. Padahal Nabi itu ahli berkuda, terpelanting. Kemudian apa lagi? Ketika makan di Khaybar dikasih suguhan oleh perempuan Yahudi, apa Nabi makan? Nggak taunya dagingnya beracun. Bahkan sebagian ulama mengatakan Nabi merasakan sakitnya dari ketika beliau di Khaybar tahun 7 Hijriah di bulan Muharram sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11 Hijriah bulan Rabiul Awal tanggal 12. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa merasakan sakit dari racun tersebut, saking kuatnya. Karena perempuan Yahudi ini tahu Nabi itu paling suka daging kambing. Dan bagian yang paling disukai oleh Nabi itu paha. Kalau sudah lihat paha, Nabi ambil satu, makannya itu langsung pakai gigi. Orang Yahudi tahu bagian paha diberi racun yang paling banyak. Sampai wahyu dari Allah baru datang, baru dikabarkan setelah Rasulullah makan. Sehingga ada 2 sahabat atau satu sahabat yang wafat pada saat itu. Sehingga para ulama mengatakan Nabi juga dimasukkan sebagai seorang yang syahid wafatnya, karena terkena dari racun tersebut. Mendapatkan. Sehingga apabila Nabi tahu perkara yang gaib secara mutlak, pasti Nabi tidak akan makan, akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hanya sebagian dari perkara-perkara yang gaib saja, tidak secara menyeluruh. Karena perkara menyeluruh yang berkaitan dengan gaib, perkara yang gaib diketahuinya hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sehingga dalam kejadian peperangan pembebasan kota Mekah, Rasulullah SAW ketika mendapati bahwasanya orang-orang Quraisy mereka berkhianat dalam perjanjian gencatan senjata yang mereka lakukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan untuk menyerang kota Mekah, karena mendapati bahwasanya orang Mekah telah berkhianat dengan perjanjian yang telah disepakati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa? Allahumma khudhil uyun wal akhbar an Quraisy hatta nabaghtuha fi biladiha. Ya Allah, tutuplah mata orang-orang Quraisy. Jangan sampai kabar persiapan kita itu sampai kepada mereka, sehingga kita menyerang mereka dengan secara mendadak. Maka orang-orang para sahabat kaum muslimin pun melakukan persiapan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat pasukan kecil yang seakan-akan mengarah ke arah yang berlawanan. Supaya apa? Supaya mata-mata yang tersebar dari orang-orang Quraisy ini tertuju kepada pasukan kecil yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil Ali radhiyallahu anhu untuk menunggu di satu tempat. Rasulullah katakan, "Intaliqu hatta ta'tu raudata khakh." Rasulullah memerintahkan Ali, memerintahkan Miqdad, memerintahkan Zubair dan Aba Murthid Al-Ghanawi, keempat-empatnya untuk menunggu di kebun yang namanya kebun Khakh. Kebun ini jarang orang yang melakukan safar untuk melewati tempat itu. Jarang, bukan jalan besar, jalan kecil, bahkan sangat jarang orang mau perjalanan lewat tempat itu. Kemudian kata Nabi kepada keempat-empatnya, fa inna biha dha'inatan ma'aha kitabun ila Quraisy. Akan melewati kebun tersebut seorang perempuan yang melakukan perjalanan, dia akan membawa satu surat yang akan mengabarkan kepada orang Quraisy persiapan kita. Fantalaku, maka keempat-empatnya ini menunggu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perempuan di atas kendaraannya yang melewati mereka, padahal ini jalan jarang dilewati orang, apalagi mau melakukan perjalanan jauh. Maka keempat-empatnya memerintahkan perempuan ini untuk turun dari kendaraannya. Kemudian keempat-empatnya tanpa ragu-ragu sedikit pun mengatakan, "Ma'aki kitab, engkau ini megang surat untuk dikirim kepada orang-orang Quraisy." Maka perempuan tersebut mengatakan, "Ma'ai kitab, saya tidak bawa surat, tidak bawa apapun." Maka keempat-empatnya memeriksa tunggangan dari perempuan ini, karena mereka orang-orang Arab, lebih-lebih para sahabat, sangat menghormati perempuan. Tidak mungkin perempuan tersebut langsung digeledah tubuhnya, tidak. Kendaraannya dari pelana ya, pelananya dibuka, dilihat kendaraannya, mungkin rambut kudanya juga dibuka-buka, ada apa enggak ada. Ditanya lagi berkali-kali, perempuan ini senantiasa mengelak. Antum perhatikan tegasnya Ali radhiyallahu anhu berkata kepada perempuan ini,
ahlifu billah ma kadzaba Rasulullah wala kadzabna. Saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, nah Rasulullah tidak akan dusta dengan kabar yang ia kabarkan. So, perhatikan. Dan kami pun tidak dusta ketika mengatakan bahwasanya Rasulullah telah mengatakan hal tersebut. La tukhrijinnal kitaba aw lanujarridannaki. Engkau kalau tidak mau memberikan kepada kami surat yang kau bawa, kami akan telanjangi engkau. Wah, begitu ada ancaman untuk ditelanjangi oleh Ali radhiyallahu anhu, perempuan ini langsung takut. Langsung takut dia. Oh, beneran nih, takut. Langsung dia mengatakan, "A'rid. Silakan berpaling." Kemudian dia buka penutup kepalanya, dia ambil surat dari kepalanya, dari rambut, dari gelungan rambut. Itu memperhatikan bagaimana Ali radhiyallahu anhu dengan sangat yakin sekali bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Sehingga perempuan tersebut ketika mengelak diancam oleh Ali radhiyallahu anhu. Kalau tidak memberikan, saya akan geledah dan saya akan telanjangi engkau, dan benar apa yang dikabarkan oleh Rasul dan pasti tidak salah. Dan seperti yang saya sebutkan, kabar-kabar yang disebutkan oleh Rasulullah, baik yang akan datang ataupun yang telah lalu, semuanya dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Ammar, "Taqtuluka fi'atun baghiyah." Yang akan membunuh engkau wahai Ammar adalah kelompok yang melampaui batas. Maka terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berperang dua pasukan besar, yang dua pasukan tersebut semuanya bertakbir. Maka terjadi bagaimana pasukannya Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah, yang keduanya berperang dalam rangka berijtihad dengan apa yang telah mereka pahami, dan kedua-duanya adalah dalam keadaan mereka ulama berijtihad. Walaupun para ulama mengatakan yang paling mendekati kebenaran dari dua pasukan ini adalah apa yang dikemukakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Dan kabar-kabar yang telah lalu pun termasuk perkara-perkara yang gaib. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya, maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukanlah termasuk dari hazanahnya orang Arab untuk orang Arab itu mengetahui tentang kisah-kisah tersebut. Seperti kisahnya Juraij, seperti kisahnya Dzulqarnain, seperti kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khadir, seperti kisahnya apa? Ashabul Kahfi. Seperti kisahnya apa? Banyak kisah-kisah yang Nabi kisahkan, dan kisah-kisah tersebut tidaklah diketahui oleh orang-orang Arab. Dan tuduhan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dari bangsa yang lain, maka itu terbantahkan dengan keadaan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi tidak pernah belajar membaca menulis, Nabi tidak bisa. Dan tuduhan bahwasanya Nabi memiliki hubungan dengan orang non Arab pun tidak ada, karena sejarah mencatat Nabi itu keluar ke negeri Syam, melakukan perjalanan perniagaan ke negeri Syam cuma 2 kali. Yang pertama umur 12 tahun, yang kedua ketika bersama dengan Maisarah, budak beliannya Khadijah, dan kemudian setelahnya menikah dengan Khadijah. Setelahnya tidak pernah, dan itu pun dalam waktu yang singkat. Sehingga mau dari mana Nabi belajar? Tidak ada. Itu menunjukkan kabar-kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara gaib itu wahyu dan datangnya dari Allah, dan menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya termasuk dari
sarana belajar dan sarana berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ada soal jawab, ada pertanyaan. Karena dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang pasukan yang besar yang pasukan tersebut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan ingin mendapatkan pengetahuan, dengan pertanyaan ingin mendapatkan ilmu, dengan pertanyaan yang pertanyaannya itu tidak dengan pertanyaan dalam rangka membantah terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang dengannya mendapatkan ilmu. Sehingga kita bisa dapati dari pertanyaannya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengawalinya dengan seruan yang menyejukkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan panggilan yang menjadikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin bahwasanya Aisyah bertanya untuk mencari ilmu dan mengajarkan kepada kita juga dengan seruan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Seakan-akan Aisyah mengatakan ya Rasulullah, apa yang engkau kabarkan tentang kejadian yang akan datang yang mereka akan menyerang Ka'bah itu pasti benar, karena engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang engkau kabarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika saya bertanya dengan pertanyaan ini bukan dalam rangka membantah, akan tetapi ingin mencari kebenaran yang berkaitan dengan apa yang terjadi kepada mereka, karena kita mengetahui kebenaran hanya dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ini sehingga ketika bertanya, pertanyaannya dalam rangka ingin mencari ilmu. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya bagaimana engkau mendapatkan ilmu, u'titu lisanan saula, saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan yang bertanya, banyak bertanya. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, usianya Abdullah ibn Abbas antara 15 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Dan hadis yang didengar langsung oleh Abdullah ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit. Hadis ihfazillaha yahfazka langsung didengar oleh Abdullah ibn Abbas. Hadis yang berkaitan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah ibn Abbas. Hadis yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat di Mina, orang-orang yang di Mina itu melewati shaf tanpa mereka itu dihalangi sedikit pun. Dan kata Abdullah ibn Abbas, waqad nahazdul ihtilam, pada saat itu saya dalam keadaan mendekati akil balik. Bahkan disebutkan Abdullah ibn Abbas itu menerima keledai, kemudian keledainya dibawa melewati shaf orang yang sholat. Beliau menceritakannya langsung dan Nabi tidak mengingkarinya. Adapun selebihnya, Abdullah bin Abbas bertanya kepada para sahabat ridwanullahi alaihim sehingga beliau mendapatkan ilmu yang banyak. Dan pernah kita ceritakan tentang kisah beliau dalam majelis ini. Jadi dengan bertanya dan menjawab maka akan seorang mendapatkan ilmu. Dan ini pun cara yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersoal jawab. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya terlebih dahulu, kemudian para sahabat menjawabnya. Kemudian ketika para sahabat bertanya, Rasulullah menjawabnya. Dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Rasulullah tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat ridwanullahi alaihim apabila bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam dan tidak menjawabnya. Sehingga dalam Al-Qur'an banyak sekali atau mungkin lebih dari 13 ayat yang diawali dengan yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Mereka bertanya kepada engkau. Mereka bertanya kepada engkau. Mereka bertanya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, diam karena tidak memiliki ilmu. Kemudian baru diwahyukan oleh Allah, kemudian dibacakan kepada orang-orang yang bertanya dan sampai kepada kita ayat-ayat tersebut. Mungkin yang dilarang dari bertanya itu ketika pertanyaannya yang seperti yang saya sebutkan, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berandai-andai, yang sifatnya pertanyaannya tidak dalam rangka mencari ilmu, yang pertanyaannya itu ingin menyusahkan yang ditanya, maka itu tidak boleh. Sehingga termasuk dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah, innallaha yakrahu lakum thalathan, Allah membenci terhadap kalian 3 perkara. Salah satunya kasratus su'al, banyak bertanya. Dan para ulama menjelaskan, banyak bertanyanya itu bukan dalam rangka mencari ilmu, akan tapi apa? Ingin menyusahkan yang ditanya, ataupun bertanyanya dengan berandai-andai. Ustaz, gimana kalau kita sampai bulan, kemudian kita mau sholat, tidak dapat air wudhu dan tidak dapat debu? Wah, sulit nggak tuh? Ini berandai-andai. Sehingga Abdullah ibn Umar, kalau ada orang yang bertanya kepada beliau, kemudian orangnya berandai-andai dengan mengatakan ara'aita ya Abu Abdurrahman, ara'aita. Abdullah ibn Umar langsung marah. Utruk ara'aita fi Hadramut, tinggalkan ara'aita itu di Hadramut, lempar sana ke Hadramut. Jangan ketika bertanya engkau mengatakan seandainya. Jangan sampai dengan seandainya terjadi. Dan ini terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bertanya seandainya, Nabi itu langsung gak suka. Dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana apabila seorang suami melihat istrinya berzina? Pertanyaannya serem gak? Dan terjadi. Dan kalau tidak salah terjadi pada si penanya, sehingga disyariatkannya al-mula'anah, saling melaknat antara suami dan istri di hadapan qadhi, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lama setelah orang itu bertanya. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah menjelaskan perkara-perkara ataupun hakikat satu perkara dan menghilangkan kerancuan-kerancuan dari orang-orang yang di sekitar ataupun dari orang-orang yang didakwai adalah termasuk tugas yang penting bagi seorang dai. Sebagaimana ini adalah tugas yang telah diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui, apa-apa yang kalian tidak paham. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi man nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepada engkau adz-dzikra, syariat, penjelasan, untuk engkau menjelaskan wahai Nabi Muhammad kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka berupa Al-Quran, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir, sehingga dari apa yang mereka cerna, apa yang mereka tadabburi, mereka amalkan. Para sahabat ketika mereka tidak memahami ayat-ayat yang turun kepada mereka, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Dan pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran,
maka sangat sedikit. Karena apa? Karena para sahabat itu orang Arab tulen yang mereka memahami bahasa Arab secara langsung. Ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, mereka memahami dan menyerap. Sehingga Rasulullah terkadang ketika khutbah Jumat hanya membaca surat Qaf saja, tanpa menjelaskan, tanpa menafsirkan. Dibacakan surat Qaf, maka para sahabat langsung memahami. Adapun ketika ada beberapa ayat yang mereka tidak paham, mereka bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Seperti dalam hadis ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, bertauhid dan tidak mencampuri tauhidnya, imannya dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah yang sempurna. Para sahabat pengen mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Mereka ingin senantiasa berada dalam hidayah yang sempurna, sehingga ketika syarat dari mendapatkan hidayah tidak melakukan kezaliman, yang para sahabat pahami, kezaliman itu terhadap diri sendiri dan kepada orang lain. Terhadap diri sendiri ini yang susah, karena makna dari kezaliman terhadap diri sendiri diantaranya dengan berbuat dosa. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi diri kita sendiri, berbuat dosa, siapa? Maka kata Rasulullah, bukan itu maksud ayat yang kalian baca. Maknanya kezaliman ini adalah perbuatan syirik. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah kalian telah mendengar perkataan seorang hamba Allah yang saleh, yaitu Luqmanul Hakim, ketika memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau melakukan perbuatan kezaliman, janganlah engkau melakukan perbuatan syirik, karena perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga para sahabat bertanya. Adapun kebanyakan ayat yang sampai kepada mereka tanpa mereka jelaskan, maka langsung mereka memahami. Jangankan ayat, perkataan Rasulullah saja orang-orang Arab ini langsung memahami. Tufail bin Amr ad-Dawsi, panjang lagi. Cukup deh ya. Lanjut lagi, panjang lagi, nanti nggak berhenti-berhenti. Udah habis insyaallah ikhwan. Cukup dah, saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.